Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Maharani dari Prodi S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja tingkat 2 dengan NIM 2414613242006. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi pada mata kuliah Aspek Manusia dalam K3 pada pertemuan 13 yang berjudul Konsep Error Analysis dengan dosen pengampu Dr. Diki Bima Prasetyo. Pada pembahasan kali ini ada 5 pembahasan. Yang pertama, Introduction Error Analysis. Yang kedua, Definisi Error Analysis. Yang ketiga, apa yang dianalisis dalam error analysis. Yang keempat, contoh penerapan error analysis. Yang kelima, metode error analysis yang benar. Pembahasan yang pertama, Introduction Error Analysis. Penelitian kecelakaan difokuskan pada penelitian human factor. Human error dijadikan masalah utama. Tren kesalahan manusia pada hasil analisis 3 Millie Island, kecelakaan tidak bisa dijelaskan hanya operator yang salah, atau masalah instrumen, desain control room, prosedur, dan respon manusia. Seiring teknologi kerja semakin maju, sistem keselamatan dan kompetensi bekerja lebih baik. Tren bergeser dari blame the person ke blame the system. Yang perlu dianalisis bukan hanya manusianya, tetapi mengapa sistem kerja membuat orang mudah salah. Yang kedua, definisi error analysis. Error analysis, proses menganalisis kesalahan atau error manusia secara sistematis. Proses menganalisis kesalahan atau error manusia untuk mencari penyebab kesalahan berupa: yang pertama, kesalahan apa yang terjadi; yang kedua, terjadi di langkah kerja yang mana; yang ketiga, kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Tujuannya bukan menyalahkan orang, tetapi memperbaiki sistem kerja agar kesalahan lebih sulit terjadi. Jika terjadi, dampaknya tidak fatal. Yang ketiga, human error analysis. Human error bukan sekedar kelalaian. Bedakan error versus visualization atau tidak sengaja versus dengan sengaja. Konsep active failure versus latent condition atau kesalahan orang versus kelemahan sistem. Selanjutnya, apa yang dianalisis dalam error analysis? Bagaimana jika kegagalan manusia atau kesalahan dan pelanggaran diidentifikasi sebagai faktor penyebab? Berikut ada gambaran human failings, skill-based error, serta lapse, mistake, violation, serta role-based dan knowledge-based. Pembahasannya, yang pertama, skill-based error, a slip or lapse of memory, atau slip. Kesalahan terjadi ketika seseorang melakukan tugas-tugas yang sudah biasa mereka lakukan secara otomatis tanpa berpikir dan tindakan orang tersebut tidak sesuai rencana. Misalnya, mengoperasikan scalar yang salah pada panel kontrol. Selanjutnya, lapse. Kesalahan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan di luar urutan atau satu langkah dalam suatu urutan terlewatkan. Misalnya, seseorang pengemudi truk tangki telah selesai mengisi tangkinya dan hendak melepaskan selang ketika ia dipanggil untuk menjawab telepon. Saat kembali, ia lupa bahwa ia belum melepaskan selang dan langsung pergi. Jenis kesalahan ini dapat diprediksi dan tindakan dapat diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinannya. Misalnya dengan pemberian kode warna, daftar periksa, pengunci otomatis. Yang kedua, mistake, error of judgment atau role-based or knowledge-based. Kesalahan berbasis aturan terjadi ketika seseorang memiliki seperangkat aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu dan menerapkan aturan yang salah. Selanjutnya, knowledge-based mistake. Hal ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak dikenal dan tidak memiliki aturan, menggunakan pengetahuannya dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tetapi sampai pada kesimpulan yang salah. Misalnya, ketika lampu peringatan menyala yang menunjukkan bahwa pompa sistem pendingin terlalu panas, apakah ada aturan tentang apa yang harus dilakukan? Jika tidak, apakah ada membiarkan pompa tetap menyala, mematikannya, atau mematikan seluruh unit? Yang ketiga, faktor pemicu.
Kenapa pekerja bisa salah? Kondisi apa yang membuat kesalahan lebih memungkinkan terjadi? Yang pertama, fatigue. Yang kedua, tekanan waktu. Yang ketiga, desain alat yang membingungkan. Yang keempat, SOP tidak realistis. Yang kelima, komunikasi buruk. Yang keenam, faktor lingkungan kerja. Yang ketujuh, stres kerja. Yang kedelapan, postur janggal dan gerakan yang berulang. Yang keempat, barrier yang gagal. Barrier yang gagal berupa yang pertama, guard, yang kedua, interlock, yang ketiga, LOTO atau lockout takeout, yang keempat, work permit, yang kelima, supervisi, yang keenam, inspeksi, yang ketujuh, sick night. Selanjutnya, contoh penerapan error analysis. Kasusnya, pekerja membersihkan mesin lalu tangannya hampir terjepit. Jadi, jenis kesalahannya di sana mistake, mengira mesin sudah berhenti, atau violation, atau skip verifikasi karena dikejar waktu. Pemicunya, indikator stop tidak jelas, mesin masih coasting, fatigue atau tekanan target. Barrier gagal, indikator stop tidak jelas, mesin masih coasting, fatigue atau tekanan target. Metode error analysis ada 6. Yang pertama, tentukan teks analisis. Yang kedua, tentukan error utama di setiap teks analisis. Yang ketiga, identifikasi dan klarifikasi error type. Yang keempat, tentukan mengapa error tersebut bisa salah. Yang kelima, tentukan barrier gagalnya karena apa. Yang keenam, buat perancangan HOC-nya, lalu masukkan ke dalam tabel. Kesimpulannya, investigasi biasa sering berhenti di operatornya yang lalai. Error analisis melangkah lebih jauh. Sistem apa yang membuat orang mudah salah? Sekian pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.